Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabar kita pagi hari ini? Saya percaya kita semua kabarnya amin. Baik, sebab Tuhan Yesus baik. Haleluya. Gak terasa Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung awal Desember. Kalau dibilang Desember, pasti dengan penuh sukacita. Karena di bulan ini kita merayakan apa Bapak Ibu? Yes, Natal. Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita meriahkan di bulan Desember ini dengan penuh sukacita karena ada Tuhan Yesus, Juru Selamat yang telah mau lahir ke dunia menebus hidup kita setiap manusia. Pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kalau hari ini juga kita mau mengadakan sakramen perjamuan kudus, dan biarlah Tuhan yang pimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Mari saya undang Bapak Ibu sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk satu hari kembali Tuhan izinkan bagi setiap kami untuk kami boleh menikmati Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan masih izinkan kami boleh sehat, Tuhan masih izinkan kami boleh bernafas Tuhan, untuk kami boleh menikmati dunia ini Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau beribadah, kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Sekalipun Tuhan, keberadaan setiap kami di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Ketika kami mengundang Engkau hadir, memimpin ibadah kami Tuhan, berjalan Tuhan bersama dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada urapan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing Tuhan, maupun di tempat ini Tuhan, di rumah-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami mengalami Tuhan lawatan daripada Engkau Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau menjamah ibadah kami dari awal sampai dengan selesainya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir Tuhan, hadirat-Mu Tuhan kami rasakan Tuhan, menjamah setiap kami. Kami yang datang Tuhan dengan membawa segala pergumulan kami Bapa. Kami mau datang di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau memberikan kami kekuatan Tuhan. Kami yang datang Tuhan dengan segala penyakit yang kami alami Tuhan, kami percaya Bapa, di dalam nama Yesus ada kesembuhan terjadi Tuhan. Ketika kami melakukan sakramen perjamuan kudus, ada kuasa Tuhan yang mengalir dan mengurapi Tuhan. Ketika kami datang Tuhan dengan membawa beban berat, kami percaya Engkau melepaskan setiap kami. Kami datang Tuhan dengan haus dan lapar akan Engkau. Kami mau datang Tuhan menghampiri tata-Mu yang kudus. Sungguh Tuhan, pengorbanan-Mu sempurna bagi setiap kami. Engkau melayakkan kami Tuhan, indah di hadapan Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami, pikiran kami, dan roh kami yang hanya tertuju, fokus hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Apapun yang sudah beliau persiapkan, kami percaya di dalam nama Yesus, sungguh Tuhan memberkati, menguatkan setiap jemaat gereja Injil Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang di rumah. Hari ini kita kembali mulai ibadah. Walaupun cuma online, tapi lumayan kita selalu dapat kesempatan mendengar renungan dari firman Tuhan. Saudara, pada hari ini kita semua kembali masuk dalam rancangan Tuhan. Dalam lawatannya pada waktu ini hal-hal yang baru yang sedang dikerjakan oleh Allah. Tetapi tidak semua merupakan hal yang baru. Memang kita sering mengira Allah sedang mengerjakan yang baru. Karena bagi kita mungkin merupakan sesuatu yang baru. Sesungguhnya apa yang sedang dikerjakan Allah pada waktu ini harus kita lihat dari sudut pandang Allah. Dilihat dari rencananya yang kekal, abadi. Sebelum menjadikan dunia sesungguhnya Allah telah menciptakan tetap rencananya yang kekal itu. Dan meskipun rencana Allah itu merupakan suatu misteri bagi manusia, Allah belum pernah lepas kendali. Dia tetap menguasai keadaan rencananya, berjalan terus. Allah tidak pernah kecolongan. Sejak kitab Kejadian yang diceritakan awal dari segala sesuatu, Allah telah mengatakan rencananya kepada manusia. Dan Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan serupa dengan kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atau ternak atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, memang Allah membuat rencana itu gak gampang ya. Kalau pertama dijadikan Adam, dia tidak lulus ujian. Allah kecewa nggak, berhenti nggak sampai di situ. Walaupun secara logika, sini siapa yang pernah kecewa? Saya berharap sih nggak ada yang kecewa di zaman pandemi ini. Udah 8 bulan lo di rumahin, ya. Semua serba susah, serba cekak, serba kekurangan. Keluarga-keluarga, saya kalau lagi mikir begini loh saudara. Kasihan ya orang yang kontrak, tiap bulan dia harus cicil. Dirumahin, ya dirumahkan sama perusahaannya. Bayarnya pakai apa tuh? Barangkali ada yang punya rumah, nggak punya kendaraan, mulai pakai leasing. Ya, kemarin-kemarin keren-kerenan, pakai mobil yang bagus-bagusan karena gajinya besar. Siapa sangka kalau dirumahin? Aduh, kalau saya bayangin itu, saya bisa geleng-geleng, kepala saya nggak berhenti. Ya, mesti cicil rumah, mesti cicil kendaraan, mesti bayar uang sekolah, nggak berhenti loh, biar nggak sekolah. Betul nggak? Sekolah mesti bayar, kalau baru tanggal 10 belum bayar, tadi udah diteleponin, Bu. Bayarannya dong, dikirim, ditransfer. Nah, Adam telah membuat kegagalan besar, tapi Tuhan punya rencana jalan terus. Biarlah kita juga mau masuk, ya. Dari kegagalan Adam, kita mau belajar masuk dalam rencana Allah, guna memulihkan, mengembalikan keadaan semula, supaya maksud tujuan Allah tercapai. Rancangan ilahi tidak pernah berubah. Rencananya tersebut diceritakan dalam perjanjian lama
adalah sama dengan rencananya yang semakin jelas dinyatakan dalam perjanjian baru. Pada hakikatnya seluruh berjalan dengan baik. Saudara, kalau saya baca ini ya, saya juga terheran-heran. Kenapa Tuhan begitu sabar ya? Walaupun Adam sudah berdosa, tapi Dia selalu mengingatkan kepada kita. Allah tidak merasa gagal, sebab di balik semua rencananya itu sempurna adanya. Apa yang kita tahu dari rencananya? Dari rencana Allah, Dia siapkan anaknya yang tunggal. Ya, sebentar lagi kita sama-sama akan merayakan sedunia hari Natal, dan di mana semua orang tahu itulah adalah hari kelahiran Yesus Kristus, Sang Penyelamat dunia. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita udah punya rancangan di tahun yang sebentar lagi kita masukin? Di tahun 2020 kita nggak berdaya, nggak berkutik. Kadang-kadang kita suka mikir begini, begono ya. Tapi toh nggak kerasa. 8 bulan kita bisa lewati, walaupun mungkin terseok-seok ekonomi kita, ya. Karena kita nggak kerja, nggak bisa cari duit, makan terus, bayar sekolah terus, bayar listrik terus, bayar air terus, macam-macam harus. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan udah siapkan semua apa yang saya perlukan, walaupun tidak sebaik kemarin, tapi saya bersyukur sama Tuhan. Oh, Tuhan mencintai saya begitu. Itu sebabnya saya ingin belajar terus seperti Tuhan, karena Tuhan menciptakan manusia menurut gambarannya. Apa yang kita pikirkan menurut gambaran? Hidungnya, rambutnya, matanya, mulutnya, hidungnya, kupingnya? No. Tuhan menciptakan manusia menurut apa yang Tuhan sudah lakukan. Apa saja? Kebaikan, ya, kesabaran, rendah hati, pengampunan, keberkatan, kesetiaan. Sedetik Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kadang-kala kok saya begini ya, nggak kayak kemarin-kemarin ya, kok saya nggak seperti orang yang lain ya, sepertinya hidupnya nyaman gitu, mau apa aja bisa. Tapi kita juga bisa loh. Saudara, kalau kita pikir, saya bilang begini sama ibu-ibu ya, jangan khawatir, kita makan nasi cuma sepiring tuh. Jangan dipikirin mau sebakul. Muat enggak? Nggak muat. Kayak saya makan cuma 2 sendok. Kalau saya makan 5 sendok, perut saya sakit. Ya, nah ngapain? Kenyang, tapi sakit gitu loh. Kadang-kadang kita bodoh banget gitu. Nah, itu sebabnya saya selalu ingat, perut saya kalau mau makan nasi itu cuma boleh 2 sendok, nggak boleh lebih. Coba-coba lebih, melintir. Ya, akhirnya saya minum obat ini, minum obat itu, ya, karena lambungnya sakit. Saudara, satu hal yang saya bisa ambil di pandemi ini. Kalau kemarin Om Andi bilang obatnya itu manjur loh. Apa itu obatnya? Pandemi ini, ya. Hati yang gembira. Hati gembira adalah obat yang nggak dijual di apotek. Nggak ada dokter yang bisa buka resep. Kenapa? Karena hati yang gembira itu dari Tuhan. Tuhan yang memberikan sukacita. Nggak pernah berhenti, walaupun
Kadang-kadang kita bilang, Tuhan sakit, aduh Tuhan ampun, jangan saya Tuhan. Ampun saya Tuhan, jangan saya Tuhan, kasih yang lain aja. Tuhan bilang kan, percobaan yang kita dapat itu enggak seberat yang kita bisa pikul. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan ampuni, manusia ini memang bonceng, nggak tahu terima kasih. Padahal kita diciptakan begitu sempurna, menurut gambaran Tuhan bilang. Tapi kita merasa selalu ingin lebih baik dari apa yang Tuhan sudah cipta. Betul nggak? Nah, mulai hari ini kita udah Natalan nih, sebentar lagi ya. Kita mau sadari dari pelajaran COVID ini, selama COVID ini kita di rumah itu udah kita bayar, ya, kita bayar sekolah, hitung-hitung kita sekolah, kita bayar, dan kalau kita bisa lewati, kita naik kelas, amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itu Tuhan itu bukan disuruh enak-enak lenggang kampung, ya, tapi kita disuruh menjaga rencana Tuhan, yaitu rencana keselamatan. Untuk kita sekarang menuju ke keselamatan itu yang kita bisa raih dengan cara apa? Setia, saling mengasihi, ya. Apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, kita melakukan supaya kita betul-betul enggak melesat, tapi kita menurut gambaran Tuhan. Walaupun nggak sama, nggak serupa, mungkin kita ada yang melenceng-melenceng. Kalau kita mau berusaha, pasti kita bisa. Saudara yang dikasih, kita mau baca di dalam Wahyu 2 ayat 3 dan 4. Begini bunyinya. Wahyu 2 ayat 3 dan 4. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Keluarlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dan tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah, Tuhan menginginkan kita kembali balik, ya saudara, supaya kita manfaatkan kasih karunia ini. Saat ini saya percaya banyak orang yang nggak bertobat. Zaman dulu, zaman rasul-rasul, nggak ada gereja loh. Gereja itu adanya di lapangan, di pantai, pinggiran laut, ya, di pinggiran danau. Saya pernah ke Israel. Waktu sampai di sana, ayo kita di gereja enak-enak loh, ada sound system, ada mic, ngomong pelan aja kedengeran. Coba di sini, siapa yang mau coba baca? Satu orang disuruh baca ayat, nggak ada yang kedengeran, karena di pantai itu ada angin besar, ada ombak. Betapa susahnya hamba-hamba Tuhan dulu, rasul-rasul dulu, ingin menyampaikan berita sukacita dari Allah. Tapi yang datang berbondong-bondong. Dulu nggak ada sepeda,
Dulu apalagi mobil, apalagi kapal terbang, jalan kaki berhari-hari karena cuma ingin dengar firman Tuhan. Sekarang saudara mau ke gereja mana tinggal pilih. Mau ke gereja gedungnya gede, sound sistemnya bagus, penyanyinya hebat-hebat, pemusiknya terkenal. Gereja di mana aja ada, di tempat saya aja ini udah kayak itu loh, warung pecel lele, warung tenda, ada puluhan. Jadi kita jangan macam-macam lagi, saudara. Dikasih ke yang enak, yang gampang. Loncat sini, loncat sana, gereja sini. Karena pernah satu kali saya ada orang anak nangis datang ke tempat saya, dibilang papanya meninggal. Terus saya bilang, kalau papa kamu meninggal mau dibuat apa? Tolong, Om, ya waktu itu gembala sidang masih ada. Papa saya Kristen, tapi tahu gerejanya yang mana. Sekarang meninggal, panggil pendeta itu nggak mau, panggil pendeta ono nggak mau, panggil yang dia suka pergiin, semua menolak untuk memakamkan bapaknya. Akhirnya datang ke sini dan si Om bilang, oke, gimana? Saudara tahu, peti belum ada, udah berhari-hari baunya seperti apa? Kita layani. Makanya kalau bapak, ibu, saudara mau ke gereja, jangan dilihat gerejanya. Gereja nggak bawa kita ke surga. Kesetiaan kita, di mana kita tumbuh, di situ kita bisa ibadah. Supaya satu hari kelak, masa-masa sulit akan datang, kita nggak tahu kapan loh, ya. Kita sudah tahu kandang kita di sini, gembala kita di sini. Walaupun ada gesekan-gesekan itu biasa, ya. Sekarang mari di tahun 2021 ini kita mau ambil tindakan supaya keselamatan yang Tuhan sudah siapkan beribu-ribu tahun lalu itu tidak sia-sia, tidak cuma-cuma. Jangan sampai kita dosa ini lagi, besok dosanya ono lagi, dosanya terus dosa. Ya, biarlah kita meminta ampun sama Tuhan, kita mau tutup. Ya, di tahun 2021 ini nanti dengan hati yang bebas, yang luas, supaya kita ada kemenangan, ada kekuatan. Karena Tuhan selalu tidak pernah berhenti. Dan Tuhan juga tidak pernah stop. Walaupun kegagalan dari Adam, dia tidak stop akan rencananya. Bahkan rencananya lebih bagus lagi. Dia korbankan dirinya di kayu salib. Dihina ya sama orang-orang sebangsanya. Ditolak, ya, diludahi, ditusuk, bahkan disalibkan. Tapi Tuhan bilang dalam tempo 3 hari dia akan bangkit. Dan itu nggak bohong, betul bangkit. Dan dia bilang datangan yang kedua kali. Kita nggak tahu kapan. Sebabnya kita mau siap-siap. Saat ini kita mau belajar perbaiki hal-hal yang kemarin kita udah lakukan salah, ya, belum terlambat. Supaya ke depannya jalan kita lancar menuju kekekalan, ya saudara. Nah, saya mau tutup dengan satu ayat lagi. Wahyu 2 ayat 25-26. Tuhan bilang, tetapi apa yang ada padamu? Peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan ku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tangan yang kuat, tangan besi. Ya saudara,
Tuhan nggak bakal sia-siakan kita. Di dalam Wahyu yang ke-21 ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya. Aku akan menjadikan dia dan dia akan menjadi anakku. Karena udah merasa jadi anak Tuhan belum? Ayo kita mau minta ampun yang kemarin-kemarin, ya mungkin Tuhan ada maksud di corona ini supaya kita lebih takut lagi, lebih yakin lagi, walau keadaan sulit susah, tapi Tuhan masih tetap ada bersama dengan kita. Amin, saudara. Nah, renungan saya sampai di sini, biar kiranya apa yang Tuhan sudah lakukan sampai saat ini belum berhenti, terus Dia mau sempurnakan rencananya itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Kira kita mau sama-sama berdiri melakukan firman. Sebentar kita mau masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Kita mau sama-sama siapkan anggur dan roti. Juga kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian Musa Salib. kesempatan kembali untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan yang suci. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari siapkan hati kita, fokus kita kepada Dia. Meskipun kita ada di dalam rumah masing-masing, tapi saya percaya Engkau ada bersama dengan kita. Sebelum kita makan roti yang melambangkan tubuh Yesus dan anggur yang melambangkan darah Yesus, biar kita simak firman Tuhan yang saya akan bacakan, dan mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan ini.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawang ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawang ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawang ini. Karena barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan yang sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Karena itu menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Mari saudara-saudara, kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita makan tubuh roti ini yang melambangkan tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawang ini. Demikian juga mengambil cawang sesudah makan, lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita minum anggur ini pakai darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Engkau sudah memeliharakan kami sepanjang hari-hari yang lalu. Sampai saat ini kami boleh memperingati akan kematian-Mu kembali Tuhan. Biar ini menjadikan peringatan akan kematian-Mu di kayu salib. Dan nama-Mu selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah bersekutu dengan Engkau melalui perjamuan kudus hari ini. Biar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Yang sakit Engkau akan berikan kesembuhan. Yang dalam kesusahan Engkau akan berikan kelegaan. Biar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Kristus. Berikut adalah pengumuman Gereja Injil Kristus dalam sepekan. Pengumuman ibadah raya. Ibadah raya akan dilaksanakan secara online pada pukul 10 pagi. Link ibadah dapat diakses mulai pukul 9 pagi di grup komisi masing-masing dan di grup penata layanan. Pengumuman doa dan puasa. Doa dan puasa dilakukan setiap hari Rabu. Puasa dimulai pada hari Selasa pukul 10 malam sampai dengan hari Rabu pukul 12 siang. Dan berdoa serentak dilakukan di rumah masing-masing pada pukul 9 malam. Bagi jemaat Gereja Injil Kristus, mari bergabung bersama ikut serta dalam doa puasa khusus untuk situasi yang terjadi pada negara kita. Usai sudah ibadah kita pada pagi hari ini, sebentar kita mau siapkan hati kita mau berdoa syafaat. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian, kita mau bersyukur pada Tuhan, kita mau katakan terima kasih. Terima kasih,
berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas siang hari ini. Terima kasih Tuhan atas kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar firman yang sudah Kau berikan kepada kami jadi berkat buat kehidupan kami. Kami mau bersyafaat, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tutup bungkus, lindungi semua rakyat Indonesia dari segala kecelakaan dan segala mara bahaya dan segala sakit penyakit. Berkati juga Presiden kami Pak Jokowi, Wakil Presiden kami Pak Maruf Amin, berikan hikmat akal budi yang dari surga dalam memimpin negara Indonesia ini. Berkati juga semua menteri, semua jajaran kabinet, DPR, MPR, berkati mereka semua, beri kekuatan kesehatan pada mereka semua. Terima kasih Tuhan, berkati juga semua dokter, semua petugas kesehatan yang berjuang menolong semua korban COVID. Beri kekuatan kesehatan pada mereka dalam nama Tuhan Yesus. Vaksin yang akan diberikan juga Tuhan berkati, sucikan Kau saudaramu yang kudus dalam nama Tuhan Yesus, sehingga jadi berkat buat kami semua yang nanti akan divaksin. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati juga semua jemaat gereja Injil Kristus dimanapun kami berada Tuhan. Walaupun kami tidak pernah ketemu muka, tapi Engkau yang menyertai kami Tuhan, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang beri kekuatan kesehatan pada kami Tuhan, yang mau menyertai kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Tuhan berikan keberhasilan Tuhan buat rumah tangga kami, buat keluarga kami. Tuhan berikan kedamaian, sukacita yang dari sorga. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang kerja berkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Yang tidak bekerja juga Tuhan, mari cukupi kebutuhan mereka, biar kami semua boleh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian untuk kemuliaan nama, buat pujian nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita mau angkat tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus melalui gembala kita. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, yang tinggal di rumah, terimalah berkat besar dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.